Ya, kemarin kita sudah membahas tentang puasa. Ya, puasa secara pengertian secara umum. Puasa kemarin terbagi menjadi berapa? 3. Apa saja yang pertama? Puasa wajib. Kedua, puasa sunnah. Yang ketiga, puasa haram. Puasa wajib contohnya adalah puasa apa? Puasa Ramadan. Terus apa lagi kemarin? Kemarin apa lagi? Puasa yang wajib? Hah? Apa yuk? Puasa yang wajib? Apa yuk yang kemarin? Yang pertama adalah puasa Ramadan. Terus kedua, puasa apa? Puasa kafarat. Terus ketiga, puasa apa? Nazar. Puasa kafarat itu apa? Puasa kafarat itu biasanya untuk anak perempuan. Kalau dia menstruasi 3 hari tidak berpuasa, nanti setelah lebaran selama masa waktu 11 bulan berikutnya dia harus punya kafarat. Ya, punya tanggungan untuk membayar puasa itu. Yang laki-laki ada enggak puasa kafarat itu? Enggak ada. Kenapa kok enggak ada? Hah? Kalau misalkan kamu bepergian, misalkan ke Jakarta, boleh enggak kamu tidak berpuasa? Boleh. 1 hari misalkan. Ya. Terus nanti dibayar pada berikutnya setelah Ramadan. Itu sama dengan puasa kafarat. Ya, itu ya puasa. Kita sekarang membahas tentang Ramadan. Ya, Ramadan itu kemarin urutan bulan yang keberapa dalam kalender Hijriah? 9, ya. Urutan ke-9. Nah, Ramadan itu adalah bulan yang termasuk dimuliakan oleh Allah. Bulan mulia. Ada berapa sih dalam 1 tahun itu bulan yang dimuliakan Allah? Bulan yang mulia, ada berapa? 10? Apa 5? Apa 1 saja? Hah? Bulan yang dimuliakan dalam 1 tahun. Ada 4. Bulan apa saja? Hah? Muharram, Safar, Rajab, dan Ramadan. Muharram, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Ini bulan yang dimuliakan, Sekarang bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan itu kok mulia? Kenapa bulan Ramadan itu kok dimuliakan? 1 diantaranya, ya, karena bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya apa? Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Pada surat keberapa, ayat keberapa Allah menjelaskan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan? Ayo, Quran surat berapa? Quran surat kedua ayat 184. Bunyinya ada yang tahu? Ayo, bulan yang dimana bulan Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran. Ayatnya bagaimana? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi apa? Unzila fil Qur'an. Nih. Ini adalah sebuah dalil yang menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila, diturunkan, fihi, di dalam Ramadan, Al-Qur'an. Al-Qur'anu. Ya.
Tanggal berapa sih Al-Quran diturunkan pertama kali? 17 apa? Ramadan, ya. 17 Ramadan. Makanya kemudian Ramadan ini menjadi bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Nah, sekarang apa kewajiban kita ketika kita pada bulan Ramadan? Apa? Diwajibkan apa? Puasa. Puasa itu rukun Islam keberapa? Ya, biasanya kamu kan syahadat, sholat, ada yang puasa dulu baru zakat, haji. Yang betul kalau menurut hadis itu adalah syahadat, sholat, zakat, puasa baru haji. Ya, berarti puasa keberapa tadi rukun Islam? Keempat, ya. Di bulan Ramadan. Ayatnya apa? Kalau tadi ini ayat tentang kemuliaan Ramadan berkat turunnya Al-Quran. Yang kedua Quran surat atasnya ini. Kedua ayat 183. Ada yang tahu bunyinya? Apa ada yang tahu? Ayo. Apa yuk? Depannya ya ayyuhalladzina amanu. Apa lanjutannya? Apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Terus kutiba apa? Nah, kutiba alaikumus siyamu. Terus apa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yes, ya. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, kutiba diwajibkan, alaikum kepadamu asyamu berpuasa, kama kutiba seperti halnya diwajibkan puasa itu alal ladzina min qablikum kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun supaya kamu bertakwa. Jadi sebelum Islam ini ya, ini diwajibkan puasa. Maksudnya di sini wajib puasa apa? Ramadan. Itu pada tahun kedua Hijriyah. Tahun ke berapa? Wajibnya puasa 2 Hijriyah. Sebelum tahun ini umat Islam wajib tidak berpuasa? Tidak wajib. Tahun kedua Hijriyah itu ketika Nabi di Madinah. Jadi begini, Nabi 13 tahun Nabi berdakwah di mana? Di Mekah. Terus 10 tahun Nabi di Madinah. Ditandai dengan hijrah. Nabi ya diwajibkannya berpuasa untuk umat Islam di sini tahun kedua. Berarti selama kurang lebih 14 tahun umat Islam belum wajib berpuasa Ramadan. Tidak berpuasa Ramadan. Ya puasa biasa. Ini di sini kan. Puasa itu sudah pernah dilakukan sebelum adanya Islam. Tapi bukan di bulan Ramadan. Ya puasa tidak tahu di mana sembarang. Ya, tapi wajibnya puasa Ramadan tahun keberapa tadi? Tahun kedua Hijrah. Nabi hijrah kan di sini, di Madinah, tahun ke-10. Berarti sekitar tahun berapa dakwah Nabi? Kurang lebih tahun 15. Tahun ke-15 ya baru wajibnya puasa. Sebelum ini selama 15 tahun umat Islam belum berpuasa Ramadan. Ya puasa biasa, puasa-puasa bukan Ramadan. Ya ini. Ya, saya ulangi lagi. Ayat pada Quran surat kedua. Surat kedua itu surat apa ya? Surat Al-Baqarah. Yang pertama surat apa namanya? Yang pertama surat Al-Fatihah. Yang kedua surat Al-Baqarah. Ketiga surat Ali Imran. Ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah,
Ali Imran, An-Nisaul Maidah. Ngono lagune. Biar kamu tahu urutannya. Ya, ini. Diwajibkannya berpuasa itu adalah pada tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Sekitar 15 tahun setelah Nabi berdakwah. Setelah Nabi menyebarkan Islam. Nih, ini. Sekarang keistimewaan bulan Ramadan. Apa ayo keistimewaannya? Dibandingkan dengan bulan yang lain. Kan bulan Ramadan dikatakan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Mengapa? Karena ada istimewa. Yang pertama apa tadi? Karena turunnya Al-Quran. Nih tadi. Coba ya. Al-Quran itu turun. Siapa yang membawakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Siapa? Nabi Jibril. Karena berkat berkat malaikat Jibril itu membawa Al-Quran, ya, berkat Nabi Jibril, Nabi Jibril. Karena malaikat Jibril itu membawa Al-Quran, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia. Ya, malaikat yang mulia. Pemimpinnya malaikat itu malaikat Jibril. Karena apa? Karena dia mendapatkan tugas untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Berarti mulianya malaikat Jibril berkat karena malaikat Jibril membawa Al-Quran. Terus Al-Quran diterima kepada siapa? Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menjadi nabi yang mulia. Terus kapan diterimanya? Pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan juga menjadi bulan yang mulia. Terus siapa yang membaca Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran? Kita semuanya, umat Islam. Maka kita ini adalah umat yang paling mulia. Ya, seperti itu. Al-Quran inilah yang menjadikan mulia semuanya. Sehingga yang pertama kemuliaan bulan Ramadan karena ada turunnya Al-Quran. Tanggal 17 Ramadan. Nah, malam turunnya Al-Quran disebut apa? Nuzul Quran itu peristiwanya. Al-Quran turun pada kapan? Yang 17 Ramadan tadi namanya apa? Lailatul Qadar. Ada ayatnya apa? Surat apa? Lailatul Qadar itu. Surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku Allah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Ya, satu, kemuliaan Al-Quran, kemuliaan bulan Ramadan adalah karena ada Al-Quran. Kedua, apa kemuliaan Al-Quran? Kemuliaan Ramadan. Karena di situ ada kewajiban yang disebut dengan saum atau puasa. Ya, yuk. Ada sebuah hadis, ya. Hadis. Man shoma, ada yang tahu? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, terus ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman. Apa sih iman itu? Apa iman itu? Iman itu adalah percaya kepada Allah, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah. Kalau kamu puasa, kemudian puasamu itu karena iman dan mengharapkan pahala, ini yang penting di sini. Maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu yang sudah lewat. Kamu punya dosa enggak? Berapa? Wakeh.
Dosa apa contohnya? Hah? Ngomong kotor. Ya, menghina orang tuanya teman. Mujui, menipu. Ya, dikasih uang untuk beli buku, gak ada tukokno buku, gen jajan. Ada enggak seperti itu? Hah? Ada enggak? Banyak, ya kan? Waktunya ada PR enggak dikerjakan. Waktunya ada tugas enggak dikerjakan. Nah, itu dosa kecil. Yang dimaksud di sini adalah diampuni dosa kecil, bukan dosa besar loh ya. Dosa besar itu enggak, cara pengampunannya harus tobat. Tobatnya harus benar-benar serius. Enggak boleh terus ya Allah saya hari ini tobat, tidak berbuat jelek lagi, besok kumat lagi. Ya gak iso ya. Harus betul-betul tobat. Nah, yang di sini adalah dosa yang kecil. Enak kan? Pokoknya kamu puasa betul-betul puasa ini iman, wahtisaban sudah. Dosa-dosamu yang kecil tadi itu langsung logrot, langsung hilang semuanya. Pokoknya puasanya yang serius, bukan karena terpaksa, bukan karena takut sama orang tuamu. Ya, aku kira gak poso digepuki karo bapakku. Pokoknya tidak seperti itu, maka diampuni oleh Allah. Nih, berpuasa itu diampuni dosa-dosamu. Ya, sudah. Ini jadi kemuliaan Ramadan saya hanya 2 saja, banyak kemuliaannya. Yang pertama adalah karena turunnya Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah kitab suci yang paling mulia. Kita baca 1 huruf saja itu nilainya 10. Alif lam mim itu berapa hurufnya? Alif lam mim berapa hurufnya? 3. Itu sudah dilipatkan jadi 10 menjadi berapa? 30. Bismillahirrahmanirrahim berapa jumlahnya? Hurufnya pernah ngitung? Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, ro, ha, mim, nun, alif, ro, ha, ya, mim. 17 kalikan 10 pahalanya berapa? 170. Diniati, aku tak baca Al-Quran dek, bismillahirrahmanirrahim. Sudah, 1 doa aja cukup. Bismillah itu sudah termasuk bagian dari Al-Quran. Tambah didik alif lam mim, tambahannya akeh. Nanti tambah didik mana? Yasin. Wis ngono tok ae, gak usah dawa-dawa. Ya. Di bulan puasa malah dilipat gandakan, bukan 10 lagi. Ya, ini lagi istimewaan Al-Quran. Kedua, bulan Ramadan itu menjadi mulia karena di dalamnya ada perintah puasa. Orang yang berpuasa nanti dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke ya, materinya cukup di situ. Nanti kita beralih ke soal. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.